Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Pada video kali ini kami kembali akan mencoba mengupdate info terkini yakni terkait P3K. Ada dua info P3K, diantaranya adalah tentang dua penyebab utama penundaan seleksi P3K 2022 dan satu informasi lain terkait pendataan. Ya, tentu saja informasi ini bermanfaat bagi semua rekan-rekan honorer. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kami akan menyampaikan dua informasi P3K. Yang pertama berkenaan dengan pendataan terlebih dahulu. Yang kedua nanti kita akan sampaikan informasi penundaan P3K. Dimana kita ketahui Bapak Ibu, sekarang momennya adalah pendataan ya. Dimana di sini informasinya kita dapatkan dari Kompas TV bahwa slip gaji pertama rekan-rekan yang honorer ini menjadi syarat untuk daftar P3K. Pegawai kontrak di Buleleng akhirnya membongkar tumpukan arsip. Ya, tentu saja ini juga bakal terjadi pada rekan-rekan jika nanti Pemda meminta rekan-rekan untuk melampirkan berkas pembayaran honorer. Ya, slip gaji pertama menjadi syarat pendaftaran seleksi P3K dengan perjanjian kerja menjelang penghapusan tenaga honorer atau kontrak. Berkaitan dengan syarat tersebut, sejumlah pegawai kontrak non-aparatur sipil negara di wilayah Buleleng, Bali membongkar tumpukan arsip untuk mencari slip gaji pertama mereka sebagai tenaga kontrak. Pencarian slip gaji pertama tersebut dilakukan di gudang arsip kantor Pemkab Buleleng, Bali, Selasa kemarin. Seorang tenaga kontrak Pemkab Buleleng yang enggan disebutkan namanya mengaku sudah mencari slip gaji miliknya sejak Jumat kemarin. Namun, slip gaji pertama itu belum ditemukan sebab tumpukan berkas di gudang arsip cukup banyak. Ya, ini tentu saja akan menyebabkan rekan-rekan semua akan kesulitan ya. Karena kita memang harus mencari berkas yang memang apabila rekan-rekan honorer ini sudah lama, maka bagaimana cara mendapatkan slip gaji pembayaran rekan-rekan semuanya. Bukan hanya itu, sejumlah tenaga kontrak yang lain juga mencari slip gaji pertama mereka yang tidak sedikit. Perempuan yang sudah bekerja sebagai pegawai kontrak lebih kurang 17 tahun, ini lama sekali ya, sejak 2005 ini, mengaku khawatir jika slip gaji itu tidak ditemukan. Dirinya pun berharap pemerintah bisa memberikan solusi jika slip gaji pertama tidak ditemukan. Ya, slip gaji ini Bapak Ibu bisa berupa amprah ya. Amprah gaji itu nanti akan terdiri dari beberapa nama dari seluruh rekan-rekan honorer yang biasanya terbit setiap bulan, di mana rekan-rekan honorer akan tanda tangan di situ. Slip gaji dari awal tahun 2005 sampai 2010 belum ditemukan. Agak khawatir dengan adanya penghapusan pegawai non-ASN ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lolos P3K agar tidak hilang mata pencarian katanya. Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Buleleng, Gede Wiswana mengatakan slip gaji pertama menjadi syarat pendaftaran seleksi P3K. Sebenarnya bukan menjadi syarat pendaftaran seleksi P3K ya, tetapi menjadi syarat untuk pendataan ya Bapak Ibu sebagaimana surat edaran PKN. Namun memang ujung daripada pendataan ini adalah menuju kepada pengangkatan ASN PNS ataupun P3K. Ya, menurut informasi bahwa kata dia, di slip gaji pertama tersebut akan tertera sejak berapa lama orang itu menjadi pegawai kontrak. Data itu akan disesuaikan dengan surat keterangan atau SK pengangkatan tenaga kontrak dimaksud. Lalu ia menambahkan saat ini pendataan hanya dilakukan terhadap pegawai non-ASN untuk mengetahui jumlah pegawai non-ASN di Pemkab Buleleng. Nah, ini yang dipertanyakan rekan-rekan dari honorer swasta ya. Tidak akan dilakukan pendataan karena memang salah satunya akan terganjal oleh pembayaran gaji, di mana di situ disebutkan harus pembayaran gaji APBD ataupun APBN. Kemudian Wisnawa menyebutkan pendataan dilakukan oleh masing-masing SKPD selama sebulan sejak 8 Agustus hingga 8 September. Data tersebut akan direkap pada akhir bulan, ya karena sesuai dengan edaran PAN-RB itu harus terkumpul pada tanggal 30 September 2022. Kemudian Bapak Ibu, informasi kedua yakni berkaitan dengan penundaan seleksi P3K. Kita dapati di sini informasinya bahwa seleksi P3K 2022 ditunda karena salah satu penyebabnya, karena ada dua penyebab ya. Salah satunya adalah guru lulus passing grade masuk pendataan honorer. Ini sebab pertamanya. Ini kita kutip dari Pojok 1 Jakarta bahwa jadwal penempatan guru lulus passing grade yang sedia kalanya dilaksanakan pada Juli hingga Agustus, namun seleksi P3K 2022 ini ditunda karena pemerintah fokus melakukan pendataan honorer. Jadwal seleksi P3K 2022 untuk pelamar umum seharusnya dilaksanakan pada September hingga Oktober. Namun sekali lagi jadwal itu juga akan bakal molor karena pendataan honorer baru selesai 30 September.
Setelah selesai pendataan honorer, baru dilakukan penempatan untuk rekan-rekan guru lulus passing grade dan pendaftaran P3K 2022 bagi pelamar umum. Ini bisa saja Bapak Ibu akan mundur di tahun 2023. Namun di samping itu disebutkan Bapak Ibu, pendaftaran P3K 2022 ini juga ditunda atas permintaan DPR ya melalui Panitia Kerja ataupun Panja Komisi 10. DPR meminta pemerintah untuk tidak membuka seleksi P3K tahap 3 atau tahun 2022 sebelum masalah yang muncul pada seksi tahap 1 dan 2 diselesaikan. Ini Bapak Ibu ya, ada dua sebabnya. Pertama karena pendataan, sedangkan yang kedua karena memang permintaan dari Panja pengangkatan honorer menjadi P3K agar ditunda dulu karena masalah yang belum terselesaikan. Ya, sedangkan informasi penundaan yang disampaikan Komisi 10 itu juga disampaikan oleh Bapak Dedi Yusuf. Sebelumnya anggota Komisi 10 DPR RI, Dedi Yusuf mengatakan seleksi P3K guru dipending lantaran seleksi P3K 2021 menyisakan banyak masalah yang hingga kini belum terselesaikan. Diketahui seleksi 2022 merupakan seleksi P3K tahap ketiga, sementara tahap 1 dan 2 telah dilaksanakan pada tahun 2021 yang lalu. Di sini Dedi Yusuf mengatakan Komisi 10 DPR RI telah meminta kepada pemerintah agar tidak membuka seleksi P3K tahap 3 sebelum masalah yang muncul pada tahap 1 dan 2 diselesaikan. Sekarang mau ada gelombang ketiga, kami mencoba mengatakan stop, stop, dan stop. Gelombang ketiga dipending dulu karena di gelombang 1 dan 2 ternyata masih menyisakan masalah, ucap Dedi Yusuf. Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini membeberkan ada 3 masalah yang terjadi pada seleksi tahun lalu. Masalah yang timbul salah satunya adalah masalah soal formasi. Ya Bapak Ibu, ini yang sekarang sedang digencar-gencarkan. Ya, namun kita ketahui Bapak Ibu, informasi terbaru bahwa berkaitan dengan formasi ini sudah mulai ditambahkan ya dari hasil rakor kemarin. Dimana kita dapati dari hasil kemarin ini Bapak Ibu, untuk wilayah Semarang ya sudah ada penambahan dari 24.000 menjadi 65.000. Untuk rakor di wilayah Jakarta 1 dari 20.000 menjadi 62.000. Kemudian untuk di Jakarta 2 rakor ketiga juga ada penambahan dari 29.000 lebih menjadi 95.394 formasi. Artinya ini semua berpotensi adanya penambahan kuota di tahun 2022. Sedangkan untuk wilayah Makassar dan Surabaya ini didapatkan belum ada penambahan karena memang belum ada laporan ya. Belum ada laporan penambahannya. Jadi masalah pertama adalah masalah soal formasi, kemudian yang kedua adalah masalah soal guru di negeri dengan guru di swasta. Ini berkenaan dengan penempatan rekan-rekan guru yang di swasta apakah akan dikembalikan ke swasta atau dicarikan tempat ke sekolah negeri. Kemudian masalah ketiga, lanjut Dede, bahwa banyak guru lulus passing grade tetapi belum mendapatkan SK pengangkatan oleh kepala daerah atau PPK. Ini berkenaan dengan rekan-rekan yang bukan lulus passing grade ya, tetapi yang sudah dinyatakan lulus mendapatkan formasi dan bahkan sudah ditetapkan NIP-nya atau ada juga yang sudah diserahkan SK namun belum dibayar gajinya. Ya demikian Bapak Ibu dua informasi yang dapat kita sampaikan pada video kali ini. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.